Kami tak mau dipindah, biarlah kami tetap di sini. Mereka mau bangun, silah bangun, proyek apapun, bangunlah. Dinilai ada kepentingan politik, begini pengakuan masyarakat Rempang. Mau tak kami tak ada, ini kampung nenek moyang kami, Dek. Pulau Rempang yang tersembunyi di Kepulauan Riau, Indonesia telah menjadi sorotan dunia karena konflik yang memanas mengenai rencana relokasi penduduknya. Dalam pemberitaan, pemerintah Indonesia telah dengan yakin mengklaim bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan rencana relokasi ini, namun di sisi lain suara-suara keras menolak dari sejumlah warga terdampak serta kelompok masyarakat adat menimbulkan ketidakpastian dan polemik yang mengundang perhatian. Untuk lebih memahami konteks dan kompleksitas peristiwa di Pulau Rempang, mari kita menjelajahi latar belakangnya. Pulau ini telah menjadi tempat tinggal bagi beragam kelompok masyarakat, termasuk beberapa kelompok masyarakat adat selama berabad-abad, namun dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Rempang telah menarik perhatian sebagai lokasi utama proyek investasi, terutama proyek strategis nasional PSN Rempang Eco City. Pemerintah Indonesia melihat Pulau Rempang sebagai lahan yang potensial untuk mengembangkan infrastruktur, pelabuhan, dan proyek-proyek investasi lain yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu aspek penting dari rencana ini adalah relokasi sebagian penduduk Pulau Rempang yang dianggap perlu untuk memberikan ruang bagi proyek-proyek ini. Pemerintah Indonesia telah mengklaim bahwa sebagian besar masyarakat Pulau Rempang setuju dengan rencana relokasi. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, bahkan menyatakan bahwa sebagian masyarakat besar Pulau Rempang setuju dengan rencana relokasi. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, bahkan menyatakan bahwa masyarakat terdampak proyek investasi tahap pertama tidak akan direlokasi ke Pulau Galang, melainkan akan digeser ke lokasi yang masih berada di dalam Pulau Rempang. Menurutnya, rencana ini bahkan telah disetujui oleh beberapa tokoh masyarakat yang dia temui saat berkunjung ke Pulau Rempang. Namun pandangan ini bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh beberapa warga terdampak. Salah satunya adalah Fauziah, warga kampung Sambulang, Pasir Merah, yang dengan tegas menolak relokasi atau penggeseran yang diusulkan pemerintah. Baginya digeser memiliki arti yang sama dengan meninggalkan kampung halamannya, dan bersama dengan masyarakat setempat lainnya mereka tidak setuju dipindah atau digeser. Di samping itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman mencuat peringatan secara keras terhadap pemerintah untuk tidak mengklaim sepihak persetujuan masyarakat tanpa mendengarkan aspirasi mereka yang terdampak. Sikap semacam ini dapat menimbulkan saling curiga dan konflik horizontal. Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau AMAN, menggambarkan klaim semacam ini sebagai taktik dalam penguasaan lahan untuk proyek strategis nasional PSN. Pola yang serupa juga terdeteksi dalam proyek PSN lainnya seperti pembangunan bendungan Wadas di Jawa Tengah dan Waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur. Respon pemerintah terhadap penolakan masyarakat ternyata cukup berbeda. Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa masyarakat yang menolak relokasi atau pergeseran tersebut belum sepenuhnya memahami rencana pemerintah. Dia percaya bahwa pemerintah tengah mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dan yakin bahwa masyarakat telah setuju dengan rencana tersebut. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, juga memberikan pandangannya. Dia mengungkapkan keyakinannya bahwa pada umumnya masyarakat Pulau Rempang mau untuk direlokasi. Menurutnya, pendekatan sebelumnya telah kurang tepat dan pemerintah berupaya meningkatkan pendekatan yang lebih baik. Luhut juga menegaskan bahwa berdasarkan pengalamannya menangani pembebasan lahan tidak ada masalah asalkan identifikasi dilakukan secara menyeluruh. Penolakan masyarakat dan kritik terhadap pendekatan pemerintah telah memunculkan berbagai pertanyaan dan perdebatan mendalam. Beberapa pertanyaan yang mencuat antara lain, beberapa warga dan kelompok masyarakat adat merasa bahwa pemerintah tidak memberikan informasi yang cukup dan tidak melakukan konsultasi yang memadai sebelum mengambil keputusan terkait relokasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat setempat. Beberapa warga merasa bahwa kepentingan dan hak mereka tidak diperhatikan secara serius oleh pihak berwenang. Mereka merasa bahwa
Keputusan sudah diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Ada juga pertanyaan mengenai ketidaksetaraan dalam akses informasi. Beberapa warga merasa bahwa mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai rencana relokasi dan dampaknya.